Halo, 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 selamat dengar, selamat berjumpa sobat dengar semuanya. Nah, di dunia ini tidak ada yang abadi kecuali ketidakabadian itu sendiri. Begitu kiranya sering kita dengar kata-kata bijak, kata-kata yang sangat bijak sekali yang diucapkan oleh banyak orang. Nah, ngomong-ngomong tentang ketidakabadian, raga kita atau keberadaan kita di dunia ini juga tidak abadi. Nah, ketidakabadian itu hanya masalah waktu. Semuanya ada waktunya dan semuanya ada masanya. Kalau kita bicara tentang waktu, tidak ada keadaan yang benar-benar abadi dalam waktu selamanya atau dalam waktu seumur hidup. Tentu pikiran yang seperti ini adalah pikiran yang bijaksana agar kita bisa menyikapi segala hal tentang kehidupan ini, baik itu yang menyedihkan ataupun yang menyenangkan. Pada dasarnya watak manusia itu sama, sifat manusia itu sama, hanya menerima yang enak dan menolak yang tidak enak. Nah, sesuai berjalannya sang waktu, tentu yang enak itu akan hadir dalam diri kita, demikian juga yang tidak enak. Ingat, segala hal ada waktunya. Kita menyadari tentang sebuah ketidakabadian, ya. Ketidakabadian ini bisa kita sikapi dengan dua hal. Pertama, bisa membuat kita untuk khawatir, was-was dengan kehidupan ini. Yang kedua, bisa membuat kita terlepas dari penderitaan dalam menyikapi kehidupan ini. Nah, yang mengkhawatirkan atau yang was-was itu gimana kalau kita itu mempertahankan misal suatu jabatan atau kekayaan mati-matian. Kita tidak sadar bahwa itu semua akan berlalu dari hidup kita, itu semua ada masanya, sehingga seakan-akan kita menilai bahwa jabatan yang kita miliki, harta kekayaan yang kita miliki tidak pernah berubah, akan bertahan selama-lamanya. Artinya kita menginginkan sebuah kebahagiaan itu hadir selamanya di dalam hidup kita tanpa menginginkan tanpa menginginkan terjadinya perubahan. Ini yang membuat kita tidak bahagia. Kita mati-matian mempertahankan yang kita anggap sebuah kebahagiaan. Nah, ini ketidakabadian akan membuat seseorang itu menderita atau tidak bahagia. Nah, ada juga ketidakabadian itu membuat seseorang menjadi bahagia. Misal ada kawan kita yang ada kawanku yang tidak memiliki anak, terus teman-temannya memiliki anak. Dia diolok-olok, dia ditanya kapan kamu dan sebagainya. Nah, kalau kita itu menyadari bahwa anak yang kita miliki, harta yang kita miliki itu tidak abadi, walaupun diolok-olok seperti apapun, kita tidak akan memasukkan ke dalam kantong, ke dalam hati, karena kita menyadari itu sebuah ketidakabadian. Nah, itu ketidakabadian membawa kita dalam terlepas dari sebuah penderitaan. Oke lah, kalau kita misalkan kamu baru punya anak, kamu akan tetap senang, bahagia. Tentu tidak ada orang tua yang tidak bahagia ketika memiliki anak, karena itu idaman. Tetapi masalahnya, kebahagiaan itu bertahan berapa lama? Dalam waktu berapa tahun kebahagiaan itu bertahan? Tentu tidak akan selamanya. Itu semua akan berubah, karena tidak ada yang abadi kecuali ketidakabadian itu sendiri. Apapun bentuknya sebuah keadaan tidak abadi. Kamu yang sekarang pengantin baru bahagia ya, tapi ingat suatu ketidakabadian agar
jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sadar memang itu adalah sebuah perubahan yang memang terjadi dalam kehidupan ini. Enggak, ya hari ini pengantin baru itu sangat bahagia, waktu berjalan, kebahagiaan itu enggak akan bertahan selamanya karena siklus kehidupan, karena memang dinamikanya begitu. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal kecuali ketidakkekalan itu sendiri. Keep your happiness dan keep your smile. Halo sahabat dengar, apa kabar hari ini? Sahabat, kalau pikiranmu terasa berat menanggung sebuah beban kehidupan ini, kamu punya keinginan yang kuat yang belum kamu capai sehingga kamu seakan-akan pikiranmu terus terbebani oleh keinginan-keinginan itu, lepaskanlah agar beban itu bisa lepas dan kita menjadi ringan. Tidak gampang, yes, tidak gampang. Sulit, ya, sulit. Makanya kita bahas. Kalau gampang tidak perlu kita bahas. Kenapa sulit? Ya karena saya mengalami bahwa itu sulit. Tidak mudah sekali, sulit sekali ya. Kadang kata orang, kalau kita menginginkan sesuatu terus melekat dalam pikiran kita, keinginan itu sehingga membuat kita itu menjadi terbebani terus oleh keinginan itu, justru keinginan itu menjauh. Ada kalanya terkadang dalam hidup seperti itu. Tapi jika sudah kita lepaskan, seakan-akan keinginan itu mendekat. Kayak cewek aja, kalau kita mengejar-ngejar dia menjauh, jaim, malu-malu. Tapi ketika kita sudah melepaskan dan membiarkan dia dan kita tidak peduli lagi dengan dia, dia datang, dia cari perhatian, dia pura-pura nanya, ternyata keinginan kita pun terkadang, walaupun itu nggak selamanya ya, nggak semuanya ya, terkadang seperti itu. Kita menginginkan setengah mati, justru itu tidak tercapai. Terkadang yang kita lepaskan dan seakan-akan sudahlah kita lepaskan, datang tahu-tahu kayak cewek tadi. Nah, itulah hidup ya guys. Nah, seperti misalkan kita pernah nggak mencari sebuah kunci atau barang lain yang nggak ketemu lah, kunci itu kita cari, kunci kendaraan itu kita cari nggak ketemu. Kita mencari ke sana ke sini sampai lemari pun kita obral semuanya yang ada di dalamnya, tidak juga ketemu. Sampai tikar pun kita singkap, semuanya kita pindahkan, buku-buku kita pindahkan, kertas-kertas kita pindahkan, kuncinya tetap tidak ketemu. Kita pening, kita bingung, ke dapur, nyarilah di dapur, siapa tahu nanti tertinggal di sana. Di kendaraan, di jok motor misalkan, kita nyarilah di situ, siapa tahu nanti ketinggal ke situ, gak ketemu juga. Terus kita ke tempat tidur kita, ke kamar kita mencari di situ, kasur kita obrak-abrik, siapa tahu nanti ada di bawahnya, ternyata tidak ketemu juga. Pening kan kita, pusing kan kita, kacau kita ini kan. Tetapi setelah kita biarkan, kadang nggak sampai sehari, kadang ada sehari, kadang 2 hari atau 3 hari kita biarkan dan kita tidak mencari lagi, bahkan kita juga mencari kunci lagi, kunci serepnya, bikin kunci serepnya, terus kita dapatkan kunci itu, yang serep itu, sehingga kendaraan kita bisa normal kembali. Nah, taunya kunci yang kita cari ketemu. Terus siapa yang menyembunyikan? Pernah nggak seperti itu? Ya, yang menyembunyikan mungkin pikiran kita yang kacau, sehingga yang ada di situ tidak tampak lagi. Padahal dari kemarin ya di situ, dia nggak pindah karena dia memang nggak bisa berjalan. Karena pikiran kita yang kacau, sehingga barang yang di situ itu tertutup oleh pikiran yang kacau tadi. Terkadang keinginan,
Kalau kita iringi dengan kekacauan berpikir tadi, akibat dari semua itu menempel dalam pikiran kita sehingga kita benar-benar bingung karena keinginan itu belum terkabul. Kekacauan itulah yang sebenarnya keinginan itu hampir mendekat dan ada di sisimu, tidak tampak karena kekacauan pikiran kita tadi. Pernah nggak yang seperti itu? Nah, di sini ya kita longgarkanlah pikiran kita ya. Terkabul dan tidaknya sebuah keinginan itu bukan kapasitas kita sebagai manusia, tapi itu hak Tuhan ya. Tapi itu adalah kekuasaan Tuhan ya, yang di luar batas kemampuan kita. Kekuasaan besar yang ada di luar diri kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendamaikan pikiran yang kacau agar apa yang kita inginkan tadi segera menjelma, segera datang, segera kita sadari. Terkadang dia sudah datang, dia sudah ada di samping kita, tapi kita tidak menyadari loh. Nah, seperti itu ya. Untuk kamu yang remaja, untuk cewek itu kuncinya. Cueki aja dia. Kalau dia memang suka sama kamu, pasti dia mendekat. Kalau dia nggak suka sama kamu, ya pasti menjauh walaupun kamu cueki. Oke? Keep your happiness dan keep your smile.